Di tengah tata surya, matahari melepaskan radiasi besar yang mulai meluncur menuju planet-planet lainnya. Sementara itu, di Turki, Armen sedang berada di atas perahunya, menikmati pekerjaannya sebagai penyelam. Setelah beberapa jam berenang, dia bertemu dengan mantan kekasihnya, Daphne, yang datang untuk mengajaknya bergabung dalam ekspedisi laut dalam ke Palung Arabus. Ketika Daphne menyebut bahwa ekspedisi itu disponsori oleh YLC Intercorporate, perusahaan milik ayah Armen, ekspresi Armen langsung berubah. Dia tidak menyukai keterlibatan ayahnya, dan keduanya pun terlibat dalam perdebatan. Daphne memintanya untuk setidaknya mempertimbangkan tawaran tersebut. Pada malam harinya, radiasi matahari menghancurkan sebuah satelit. Radiasi itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan mulai mendekati Merkurius. Fenomena ini terdeteksi oleh Celik di sebuah pangkalan udara di Ankara, ibu kota Turki. Dia segera melaporkannya kepada komandannya, yang berjanji akan menyampaikan informasi itu kepada atasan dan memintanya untuk tetap merahasiakannya. Keesokan paginya, sebuah berkas misterius diletakkan di depan pintu rumah Armen. Dia segera menemui Daphne kembali. Namun, sesampainya di sana, dia mendapati Daphne bersama tunangan barunya, Kenan, yang membuat suasana menjadi canggung. Armen meminta penjelasan lebih lanjut tentang misi tersebut. Daphne kemudian menunjukkan beberapa peta dan menjelaskan bahwa ayah Armen sedang mencari sumber bahan bakar. Mereka menemukan sebuah lokasi yang telah lama hilang selama lebih dari 100 tahun dan baru-baru ini ditemukan kembali. Hal ini membuat Armen sangat antusias karena di lokasi itu terdapat suril Sapphaglia, jenis kerang hitam langka yang selalu dia impikan. Akhirnya Armen memutuskan untuk bergabung. Pada malam harinya dia bergabung dengan kru ekspedisi lainnya. Senang bisa kembali bertemu dengan asisten Daphne, Rani, seorang ahli biologi laut, serta Kem dan Felix, ahli oceanografi lainnya. Namun, Arman merasa kesal ketika melihat bahwa Kenan juga ikut dalam ekspedisi tersebut. Perasaannya semakin buruk setelah menerima telepon dari ayahnya yang jelas-jelas tidak percaya bahwa dia peduli. Di sisi lain, Celik secara tak sengaja mendengar percakapan para atasan yang sedang mengadakan rapat tertutup. Dari pembicaraan tersebut, dia mengetahui bahwa gelombang sinar gamma berbahaya tengah melaju menuju bumi, pertanda bahwa umat manusia tidak memiliki banyak waktu untuk bersiap. Sesampainya di rumah, Celik langsung menghubungi ibunya dan memintanya untuk bersembunyi di bawah tanah sebelum hari Kamis tiba. Namun sayangnya, pesan itu berhasil disadap oleh atasannya, yang segera mengirimkan pasukan ke rumahnya. Menyadari bahaya yang mengintai, Celik dengan sigap mengganjal pintu menggunakan furnitur agar bisa melarikan diri lewat pintu belakang dan meninggalkan ponselnya. Saat pasukan menerobos masuk, Celik sudah berhasil kabur melaju menjauh dengan mobilnya. Di tengah laut, Daphne memutuskan untuk melakukan penyelaman awal sebelum pencapaian Palung Arabus guna menguji kesiapan kapal selam mereka. Seluruh anggota tim ikut turun bersamanya, sementara Kenan dan kapten kapal tetap tinggal di atas. Sebelum penyelaman dimulai, kapten menyampaikan bahwa mereka telah menerima laporan mengenai kondisi laut yang tidak normal di kawasan Asia. Meski gejala tersebut dikaitkan dengan letusan gunung berapi, tim memutuskan untuk tetap melanjutkan misi. Mereka berada di bawah permukaan laut selama beberapa jam, hingga tiba-tiba Armen melihat kilatan cahaya yang sangat aneh. Mengingat kawasan itu seharusnya sepenuhnya gelap, tim segera naik ke permukaan, namun radio kapal tak memberikan respon apapun. Setelah memeriksa seluruh area, mereka menemukan kapal itu benar-benar kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Di sebuah laptop, mereka menemukan sebuah video yang ditinggalkan oleh Kenan. Dalam rekaman itu, dia menjelaskan bahwa mereka menerima pesan dari Asia yang mengabarkan bahwa matahari kini membunuh siapapun saat terbit. Karena itu, Kenan dan seluruh kru memutuskan untuk meninggalkan kapal dan mencari perlindungan di sebuah kota pesisir. Tim sepakat untuk menuju bunker yang sama, namun sebelum itu, mereka harus kembali ke daratan untuk mengisi daya kapal selam. Dalam perjalanan, radar menunjukkan adanya objek besar yang perlahan-lahan mendekat. Begitu tiba di darat, mereka mendapati seluruh kawasan kosong dan listrik telah padam total. Suasana mencekam, tak ada suara, tak ada kehidupan. Tiba-tiba air laut bergejolak. Dalam kedalaman muncul sosok besar berlapis baja, sebuah kapal selam militer yang perlahan naik ke permukaan. Namanya terukir jelas di lambungnya, Yakamos 245.
Pasukan angkatan laut keluar dari kapal selam dan langsung dibuat bingung oleh tidak adanya aliran listrik serta sinyal telepon di daratan. Armen lalu memberitahu Komandan Arin tentang semua yang mereka ketahui. Tak lama kemudian, dia menerima pesan video satelit dari Kenan yang menunjukkan kepanikan massal di jalanan. Matahari diperkirakan akan terbit dalam waktu kurang lebih 4 jam. Arin dan wakilnya, Umut, segera mengumpulkan para prajurit dan memerintahkan mereka untuk mencari tempat perlindungan seperti yang disebutkan Kenan. Sementara itu, Felix dan Cam mengambil beberapa peralatan dari kapal selam dan berangkat menggunakan mobil untuk mencari instalasi listrik, berharap bisa memperbaikinya. Daphne dan Armen menyuruh Rana untuk tetap tinggal dan menunggu di sana, sementara mereka ikut dalam pencarian. Begitu menaiki mobil lain, mereka langsung bergabung dengan Umut. Beberapa saat kemudian terdengar ledakan dari arah dermaga. Rana menangis karena ketakutan akan kematian, dan petugas Yona mencoba menenangkannya. Di sisi lain, Felix dan Cam akhirnya menemukan menara listrik. Tempat itu berantakan dan terbengkalai, dengan kabel-kabel hangus dan percikan api menyala di sana-sini. Meski begitu, mereka memutuskan untuk tetap mencoba memperbaikinya. Cam tampak gemetar dan kesulitan untuk berkonsentrasi. Tak lama, sebuah kantong jatuh dari sakunya. Ternyata dia telah mengkonsumsi obat perangsang ilegal. Karena itu, Felix memutuskan untuk mengambil alih tugas perbaikan. Sementara itu, kelompok Armen sampai di kota yang dituju. Namun, yang mereka temukan hanyalah kobaran api dan tubuh-tubuh yang hangus tergeletak di tanah. Semua tampak seperti terbakar dari dalam tubuh mereka sendiri. Mengikuti petunjuk dari video Kenan, kelompok itu masuk ke dalam gereja yang juga penuh dengan mayat. Tak lama kemudian, para petugas lain tiba dan mulai menyisir seluruh kota, menemukan jenazah di setiap sudut. Tiba-tiba salah satu petugas bis merasa mual dan muntah di tempat. Armen menemukan sebuah teropong termal di dalam mobil dan mengamati seluruh area, namun tak melihat satupun pergerakan, yang berarti tidak ada yang selamat. Saat itu juga para petugas memberitahu bahwa mereka menemukan seorang di dalam brankas bank. Ketiganya segera menuju lokasi dan menemukan satu-satunya penyintas yang tampak merancau dalam bahasa Yunani kuno. Armen yang bisa berbicara bahasa itu semulai berbincang dengannya. Dari percakapan itu diketahui bahwa pria tersebut selamat karena berada di bawah tanah dan ruang itu dilapisi timbal. Dia terus mengulang bahwa semua orang salah. Tugas medis mengatakan bahwa pria itu mengalami pendarahan internal dan pernapasan yang sangat lemah. Tiba-tiba Umut menembak mati pria itu. Armen marah besar dan berteriak kepadanya. Tapi Umut hanya berkata bahwa dia melakukannya karena belas kasihan. Para petugas memutuskan untuk kembali ke dermaga dan bersembunyi di dalam kapal selam. Namun, Daphne bersikeras ingin menemukan Kenan. Umut memberinya waktu 30 menit. Jika dia dan Armen tidak kembali ke dermaga tepat waktu, kapal selam akan menyelam tanpa mereka. Sementara itu, di dalam bank, beberapa petugas mencoba mengambil tas-tas berisi uang sebelum pergi, dengan alasan bahwa para pemiliknya sudah mati. Tindakan itu langsung memicu pertengkaran hebat. Saat itu juga, Felix berhasil menghidupkan kembali aliran listrik. Namun, ini tanpa sengaja mengaktifkan sistem keamanan bank, menjebak beberapa petugas di dalamnya. Salah satu petugas yang berada di luar mencoba membantu, tetapi pintu besi mulai tertutup dengan cepat. Dia tak punya pilihan selain mundur demi menyelamatkan diri sendiri. Di dermaga, Felix dan Cam akhirnya kembali dengan selamat. Rana segera memeriksa informasi di internet dan menemukan penjelasan dari para ilmuwan. Insiden ini adalah akibat dari perubahan polaritas matahari. Perubahan ini memang terjadi setiap 11 tahun. Tetapi kali ini jauh lebih kuat dari biasanya dan memicu letusan energi besar yang mengirimkan gelombang radiasi gamma raksasa ke bumi. Di kota, sirene evakuasi mulai meraung dari pengeras suara di seluruh penjuru kota. Pengumuman itu menyebutkan adanya tempat perlindungan di tangki. Daphne dan Armen segera menuju ke arah sana. Namun yang mereka temukan adalah tempat perlindungan yang sudah dipenuhi mayat termasuk jasad Kenan. Armen mengambil ponsel Kenan dan memutar video terakhirnya. Dalam rekaman itu, terlihat semua orang di dalam shelter meninggal pada waktu yang sama. Tubuh mereka terbakar dari dalam. Daphne mengalami kehancuran emosional, namun tak ada waktu untuk berduka. Keduanya segera melajukan kendaraan secepat mungkin, kembali ke dermaga tempat kapal selam bersiap untuk menyelam.
Umut melihat mereka dari kejauhan, tetapi tetap menutup palka kapal selam. Armen melompat ke badan kapal, mengetuk-ngetuk keras sambil berteriak. Suaranya terdengar oleh Yona yang kemudian membuka palka dan menarik mereka masuk tepat sebelum kapal menyelam. Setelah kapal selam akhirnya meninggalkan dermaga dengan semua orang yang selamat di dalamnya, Umut menghampiri Armen. Dengan dingin, dia berkata bahwa banyak prajuritnya tewas karena Armen dan Daphne. Berjam-jam telah berlalu tanpa kabar dari dunia luar. Suasana dalam kapal menjadi murung. Boris semakin parah. Dia mulai berhalusinasi melihat sosok ibunya. Sementara itu, Armen dan kawan-kawannya diajak berkeliling kapal selam dan diperkenalkan pada peraturan di dalamnya. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Sistem hidrolik kapal rusak. Kapal mulai bergetar hebat dan sistem cadangan mengambil alih. Masalahnya, kepala teknisi kapal adalah salah satu yang tewas di bank. Beruntung Armen turun tangan dengan pengalaman dan pengetahuannya. Dia berhasil memperbaiki kerusakan kapal tersebut. Komandan Arin terkesan. Dia mengajukan beberapa pertanyaan teknis kepada Armen untuk menguji kemampuannya. Setelah dia yakin, dia mengangkat Armen menjadi kepala teknisi baru kapal selam. Namun keputusan itu tidak diterima baik oleh Umut. Wajahnya dingin dengan suara rendah. Dia berkata, "Kalau kau sampai membuat satu kesalahan saja, aku sendiri yang akan mengakhirinya." Alton juga merasa tidak senang dan mengingatkan Armen bahwa dia tidak memiliki wewenang di tempat ini. Sisa kelompok diberi tugas untuk membersihkan, dan Felix mengatakan bahwa ini adalah normal, karena dia meragukan mereka bisa kembali ke permukaan dalam waktu dekat. Tiba-tiba, Alton dan beberapa perwira lainnya menendang Felix dan mencekik Cam, menyakitinya karena mereka menyalahkannya atas kematian rekan-rekan mereka. Setelah menghina Cam, mereka melepaskannya dan memerintahkan kelompok itu untuk kembali membersihkan. Umut melihat semuanya dari kejauhan, tetapi tidak ikut campur. Daphne kemudian memberitahu Armen tentang apa yang terjadi. Namun Armen mengatakan bahwa mereka harus bersikap kooperatif karena sikap para perwira bisa menjadi lebih buruk lagi. Marah, Daphne pergi untuk memberitahu Eren juga. Namun Eren mengatakan bahwa tentaranya adalah orang-orang baik dan tidak akan melakukan hal semacam itu selama dia bertanggung jawab. Sementara itu, Baris terus mengalami halusinasi dan bahkan mengklaim bahwa dia melihat seseorang merayap di saluran ventilasi, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Tak lama kemudian, para perwira menyadari bahwa ada beberapa kaleng makanan yang hilang. Alton lalu mengkonfrontasi Daphne, namun Yona membela Daphne. Menjadi semakin marah, Alton mengumpulkan para prajurit dan memberitahu Eren bahwa kelompok Armen telah mencuri dari mereka dan seharusnya diusir. Armen lalu maju dan memberikan pidato yang kuat, mengatakan bahwa mereka semua telah kehilangan orang-orang yang dicintai dan bahwa mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup, bukan saling bertikai. Saat itu juga Felix menyadari bahwa Baris memegang granat tangan dan segera memberitahu yang lain. Sementara para warga sipil tetap di belakang, Eren dan para perwira pergi untuk menemui Baris. Namun Baris menolak mendengarkan karena pikirannya sudah tidak stabil. Baris mulai mengoceh tentang pembersihan dan bagaimana bumi harus bangkit kembali, bahkan menyebut tentang hari penghakiman yang akan datang. Menyadari apa yang akan terjadi, Eren segera mengunci pintu dari luar tepat waktu, dan Baris meledakkan granat itu, tewas bersama Arin. Alarm langsung menyala dan berbagai kebocoran muncul di dalam kapal selam yang dapat menyebabkan tekanan berlebihan dan membuat kapal meledak kapan saja. Para tentara bekerja sama dengan Armen untuk mencoba memperbaiki kerusakan. Tetapi sekeras apapun mereka berusaha dan sebanyak apapun alat yang digunakan, tidak ada yang berhasil. Cam mulai kehilangan kewarasannya dan Alton memarahinya sambil mencekiknya. Felix langsung mendorong Alton menjauh. Akhirnya kelompok itu menyerah untuk memperbaiki kebocoran dari dalam. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berenang keluar dan menambal kapal selam dari luar. Daphne menyebut bahwa itu terlalu berbahaya di kedalaman ini, tetapi Armen mengingatkan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Secara pribadi, Yona menangis untuk Eren, yang ternyata adalah ayahnya. Umut lalu menyela dan memerintahkan Yona untuk berenang keluar bersama Armen, karena dia adalah satu-satunya orang di kapal selam yang punya pengetahuan untuk membantu. Setelah mengenakan pakaian selam dan mengambil peralatan khusus, Armen dan Yona berenang keluar, menembus gelapnya lautan dalam hingga mereka menemukan sumber kebocoran. Saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba Yona diserang oleh ikan angler yang mendorongnya hingga terpental dan kehilangan arah kapal selam. Di dalam kapal, lampu tiba-tiba padam karena panel listrik utama mati.
Para kru harus segera mengaktifkan daya cadangan, sementara para perwira berusaha memperbaiki sumber daya utama. Armen berhasil menutup kebocoran dengan baik, lalu mencari Yona dan menemukannya tepat waktu, sehingga mereka bisa kembali ke kapal tanpa mengalami kerusakan akibat tekanan laut. Beberapa menit kemudian, Umut diangkat menjadi komandan baru, dengan Yona sebagai wakilnya. Umut mengumumkan bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah pangkalan Angkatan Laut Enderun di Turki. Dalam beberapa jam berikutnya, semua orang mencoba bersabar. Felix menjaga Kem yang sedang mengalami gejala sakau akibat kecanduan. Akhirnya kapal selam sampai di pangkalan. Di sana mereka menemukan mobil polisi kosong di depan bangunan. Para perwira menyisir seluruh area, tetapi yang mereka temukan hanyalah mayat di berbagai tempat. Para tentara memberi pemakaman yang layak bagi para korban dengan upacara militer. Di tengah pemakaman, Umut melihat sosok seorang gadis di antara mayat-mayat itu, menyadarkannya bahwa dia mulai berhalusinasi juga. Seorang perwira lain membangunkannya dari lamunan dan memberitahu bahwa mereka telah memeriksa berita dan ternyata kebakaran terjadi di mana-mana. Kem pergi untuk merokok dan melihat kota yang terbakar di kejauhan, membuatnya kehilangan harapan. Setelah itu, Yona menempelkan foto Arna di dalam kapal sebagai penghormatan terakhir, dan yang lain memberi salam hormat. Armen dan beberapa perwira kembali bekerja memperbaiki kebocoran untuk memastikan keamanan. Sementara Umut mengirim orang untuk mencari makanan dan obat-obatan di pangkalan. Dia sendiri bersama Yona memeriksa data dari komputer pangkalan. Di dapur pangkalan, Alton mencicipi makanan dan mengatakan semuanya terasa hambar. Saat itu, sesuatu bergerak di dalam bayangan. Ketika Alton dan Yona mendengar suara aneh, mereka memutuskan untuk menyelidikinya. Yona menyadari tasnya yang tadi ada di atas meja sudah hilang. Mereka hanya menemukan kaleng yang hancur dan mengira itu meledak sendiri. Di ruang medis, Daphne melihat Kem mencari sesuatu untuk mengatasi kecanduannya dan segera menjauhkannya dari sana. Namun, Kem ternyata sudah menyembunyikan sebotol obat di sakunya dan diam-diam meminumnya. Di dalam kapal selam, Felix mendengar suara dan memutuskan untuk menyelidikinya. Saat menemukan senter yang ditinggalkan, tiba-tiba seorang wanita misterius mendorongnya dan melarikan diri. Felix mencoba mengejarnya, tetapi kembali didorong dan ditendang. Dia segera memperingatkan para perwira, dan mereka mulai mengejar wanita itu di sekitar pangkalan. Akhirnya, Felix berhasil menyusul, namun justru ditodong senjata. Wanita itu ternyata adalah Celik. Tak lama kemudian, perwira lain datang dan memaksanya menjatuhkan senjata. Celik lalu diborgol dan dibawa ke kapal selam. Mengingat peringatan baris sebelumnya, Felix memeriksa ventilasi dan menemukan kaleng kosong di dalamnya, membuktikan bahwa Celik telah bersembunyi dan mencuri makanan sejak awal. Umut berteriak pada Celik, menuntut penjelasan dan hampir melukainya agar mau bicara. Tetapi saat itu Felix menemukan seragamnya tersembunyi di ventilasi dan membawanya. Celik akhirnya mengungkapkan identitasnya. Dia menjelaskan bahwa dia mencari tempat berlindung setelah mendengar atasannya membicarakan badai matahari. Saat bersembunyi di ventilasi, dia belajar banyak tentang kepribadian semua orang hanya dari pengamatan. Dia menyebut Yona hampir menggagalkan misi penyelaman dan mengungkapkan bahwa Irene mungkin seorang pengkhianat karena diam-diam berusaha berkomunikasi dengan seseorang di luar kapal tanpa sepengetahuan siapapun. Yona dan Umut segera pergi ke kamar Irene dan menemukan kompartemen rahasia berisi log komandan. Di dalamnya tertulis semua nama anggota kelompok Armen dengan status tidak tervaliasi, kecuali Daphne yang tertulis dengan tanda tanya. Mereka menunjukkan daftar itu kepada Celik yang memperingatkan mereka untuk mengawasi Daphne dan jangan sampai dia curiga. Sementara itu, Daphne diam-diam masuk ke pangkalan dan menyambungkan ponsel satelitnya untuk mencoba mengakses komputer, tapi gagal. Tak lama kemudian, Umut diberitahu bahwa dua perwira jatuh sakit. Armen menyadari bahwa mereka adalah dua dari penggali kubur. Mereka memanggil Kem sebagai orang yang berpengalaman untuk menyelidiki. Setelah percobaan kecil, diketahui bahwa makanan dari pangkalan rasanya seperti kertas, sedangkan makanan lama dari kapal rasanya masih normal. Kem menyimpulkan bahwa matahari telah merusak struktur karbon pada makanan. Artinya semua perbekalan dari luar tidak bisa dimakan. Makanan yang tersisa hanya cukup untuk 1 minggu. Kem menjelaskan bahwa makanan segar dan makanan dalam kemasan plastik sudah rusak, tetapi mereka masih bisa mencari makanan kaleng karena kemungkinan besar terlindungi oleh lapisan logam.
Setelah itu, para tentara dikirim untuk mencari makanan kaleng ke penjuru pangkalan. Umut pun setuju untuk membebaskan Celik dengan syarat dia membantu mereka. Celik mengakses komputer pangkalan dan mendengar sebuah pesan dalam bahasa Spanyol. Meski banyak gangguan, satu kalimat yang bisa dia tangkap adalah, "Semoga Tuhan melindungi kita semua." Kemudian, Celik membobol file milik Daphne yang menemukan bahwa Daphne pernah melakukan riset tentang habitat laut dalam untuk organisasi militer NATO, menandakan bahwa Daphne sebenarnya telah mengetahui bahaya dari badai matahari sejak awal. Sementara situasi semakin memburuk, Yona berbincang dengan Daphne untuk mencoba berteman dan menggali informasi. Namun Daphne menyadari bahwa dia sedang diinterogasi secara halus dan segera mengakhiri percakapan. Beberapa menit kemudian, mereka melihat sebuah pesawat melintas di atas mereka. Celik menggunakan komputer pangkalan untuk melacaknya, sementara radio menangkap percakapan dari pihak Rusia yang mencoba menghubungi stasiun luar angkasa. Setelah itu, Celik kembali fokus pada pelacakan pesawat dan memperhatikan Umut menulis sebuah angka. Di saat bersamaan, kelompok Armen menemukan gudang berisi makanan kaleng. Namun setelah dicicipi, makanan tersebut ternyata sudah basi. Para pasukan yang kembali dari kota melaporkan hasil yang sama. Semua kelompok berkumpul di ruang komputer tempat Celik memantau pesawat. Armen melihat arah terbangnya dan menyimpulkan bahwa mereka mencoba menghindari matahari dengan terbang ke arah barat. Dia berpikir mereka sebaiknya menghubungi pesawat itu dan bekerja sama. Namun, Umut curiga mereka musuh dan mengancam akan menembak jatuh pesawat jika ada yang mencoba menghubunginya. Kapal selam akhirnya bersiap meninggalkan lokasi. Tetapi Cam memutuskan untuk tetap tinggal karena kecanduan semakin memburuk. Bahkan Daphne tak bisa membujuknya. Di dalam kapal, Daphne mengalami kehancuran emosional karena rasa bersalah. Sementara itu, Rana mulai menderita klaustrofobia dan Umut mencoba menenangkannya sambil berbagi minuman, mengakui bahwa Rana mengingatkannya pada putrinya yang sudah tiada. Setelah kapal selam pergi, matahari terbit dan Cam berjalan ke laut menanti ajal. Semua kelompok menunggu selama sehari penuh. Saat malam tiba, kapal kembali ke permukaan dan mereka menemukan Cam telah tewas di tepi pantai. Teman-temannya memberi penghormatan terakhir. Celik kembali menggunakan komputer dan menemukan posisi pesawat di Bulgaria. Mereka menduga mungkin ada bunker NATO di bawah tanah di wilayah tersebut karena keberadaan bendungan di sekitarnya. Tiba-tiba muncul pesan radio berbahasa Spanyol yang mengatakan para penyintas bisa bergabung di tambang Haian Spanyol dan memberikan koordinat. Umut mengumpulkan para perwira dan mengumumkan bahwa mereka akan menuju Bulgaria karena bunker militer dianggap lebih aman daripada tambang. Daphne khawatir Umut mulai bertindak seperti diktator, mengambil keputusan sepihak, dan mencurigai banyaknya senjata yang dibawa ke kapal. Setelah kapal berangkat, Umut memeriksa log milik Arna dan menemukan secari kertas tersembunyi berisi kode. Dia mencoba mengakses komputer dengan kode itu, tetapi gagal. Saat itu, siaran radio menyebutkan ada kelompok yang menuju Norwegia. Umut lalu memerintahkan Alton untuk mengubah arah kapal ke sana tanpa memberitahu siapapun. Diam-diam, Daphne masih menggunakan laptopnya, tetapi segera menyembunyikannya saat Armen datang memeriksanya. Armen mengucapkan selamat ulang tahun dan mereka pun bermesraan. Beberapa saat kemudian, terdengar ledakan dan alarm kapal menyala. Tapi Umut segera menenangkan mereka dengan mengatakan itu hanya latihan untuk kesiapsiagaan, lalu mematikan alarm. Dia mengumumkan akan ke Norwegia karena cadangan makanan di Bulgaria sudah habis. Banyak yang tidak percaya, tapi Alton mendukung klaim Umut dengan mengatakan dia juga mendengarnya lewat radio. Umut lalu menjelaskan tentang Doomsday Vault di Norwegia, tempat penyimpanan benih tanaman dari seluruh dunia. Dia ingin mengambil benih dan menanamnya di kapal selam menggunakan metode pertanian tanpa tanah. Armen dan Felix mengakui hal itu sulit, tapi mungkin. Namun, Daphne menentang dan mengatakan Spanyol adalah pilihan yang lebih realistis. Dia menegaskan bahwa benih akan butuh waktu lama untuk tumbuh, dan mereka tak punya cukup makanan sampai saat itu. Selain itu, perjalanan ke Norwegia memakan waktu seminggu. Perdebatan pun terjadi. Armen mendukung Daphne, dan akhirnya Umut setuju untuk singgah di Spanyol dalam perjalanan menuju Norwegia. Dia akan menyalahkan Daphne dan Armen. Beberapa waktu kemudian, Daphne kembali menggunakan komputernya secara diam-diam, tapi aksinya dilihat Celik.
Umut juga minta Alton menyiapkan rahasia lain, dan pertemuan mereka juga diam-diam diamati oleh Jalik. Kapal akhirnya sampai di Spanyol. Sebagian besar kelompok keluar dengan senjata siaga. Dari pengeras suara terdengar pesan yang sama tentang tambang. Dermaga sepi, jadi mereka menggunakan mobil untuk mengikuti petunjuk tambang. Di kapal, Jalik mencari petunjuk dan tertangkap basah oleh Alton. Pertarungan pun terjadi. Setelah adu pukul, Jalik berhasil menjatuhkan Alton dan membuatnya pingsan. Dia lalu menemukan komputer Daphne dan mulai membaca pesannya. Ternyata seorang pernah memperingatkan Daphne untuk tidak mempercayai siapapun, tapi Daphne sendiri belum tahu soal badai matahari. Sementara itu, kelompok sampai di tambang dan menemukan lift hanya bisa menampung 5 orang. Kelompok terbagi menjadi 2. Di kamera pengawas terlihat kedatangan mereka, namun kelompok yang tertinggal di atas tak bisa memanggil lift lagi. Di dalam terowongan, seorang penyintas muncul dan menyandra seorang perwira. Armen mencoba meredakan situasi, tapi para penyintas lain muncul dan mengepung mereka. Ternyata mereka adalah para penambang. Mereka mengaku mengirim pesan palsu karena jika meminta tolong biasa, tak akan ada yang datang. Armen masih ingin bernegosiasi, tapi Umut langsung menembak dan pertempuran pecah. Sandra tewas. Felix di atas menemukan ruang kontrol dan menyadari kabel lift telah diputus. Jadi butuh waktu untuk memperbaikinya. Mendengar tembakan, Yona memakai sarung tangan dan meluncur turun lewat kabel lift. Pertempuran terus berlangsung dan korban berjatuhan dari kedua pihak. Daphne lari dan menemukan tumpukan mayat yang sudah dimutilasi para penambang. Ternyata mereka adalah kanibal yang memakan penyintas. Seseorang mengejarnya dan Daphne bersembunyi di antara mayat, memecahkan lampu dan menutup mulut korban sekarat agar tidak bersuara. Center akhirnya menyorotinya, tapi ternyata itu Yona. Daphne ingin menyelamatkan salah satu penyintas, namun suara yang ditimbulkan menarik perhatian seorang penambang. Felix dan Rana melihat semua dari kamera dan memperingatkan lewat radio. Mereka berhasil membunuh penambang itu. Di ruang utama, Umut hampir terbunuh tapi berhasil menembak penyerangnya dan menakut-nakuti sisanya. Dia menyelamatkan Armen yang kewalahan. Mereka semua berkumpul di lift, tapi Felix belum bisa memperbaikinya. Armen menemukan ruangan dengan tuas pengangkat dan menaruh kapak di atasnya untuk menahannya. Lalu dia berlari dan melompat ke lift saat mulai naik. Para penambang berhasil menjebol pintu dan menunggu lift turun kembali untuk mengejar. Semua terburu-buru menuju mobil, tapi mobil Armen dan Daphne tak punya kunci. Saat penambang keluar, mereka lari kembali. Di dermaga, Felix sadar ia tak sengaja menyimpan kuncinya. Dia ingin kembali, tapi para perwira memaksanya masuk kapal karena matahari hampir terbit. Beberapa perwira tetap tinggal untuk bertahan. Mereka menembaki para penambang yang mengejar Armen dan Daphne. Banyak yang tumbang, tapi Daphne tersandung dan ditangkap. Umut tetap tak mau bernegosiasi dan menembak, tapi terlambat. Daphne ditikam sebelum penambangnya tewas. Armen hancur memeluk tubuh Daphne yang sekarat. Dia menolak meninggalkannya. Para perwira terpaksa memukulnya hingga pingsan dan menariknya ke dalam kapal. Yona memerintahkan kapal menuju Norwegia. Umut mencoba kembali mengakses file Arna. Setelah banyak percobaan, dia berhasil menebak kata sandi dan menemukan misi asli Daphne. Ternyata mereka sejak awal bukan dalam latihan NATO, tapi misi penyelamatan untuk Daphne karena pengetahuannya tentang habitat laut dalam. NATO sudah tahu tentang bencana ini jauh sebelumnya dan berusaha menyelamatkan diri. Armen lalu menyerang Umut dan para perwira memisahkan mereka. Armen menuduh Umut melakukan sabotase untuk memperoleh kekuasaan. Para petugas lain segera menariknya kembali saat Arman berteriak bahwa dia ingin semuanya segera berakhir. Namun, bukannya membunuh Arman, Umut malah memerintahkan anak buahnya untuk mengurungnya. Melihat hal itu, Felix dan Rana menolak melanjutkan persiapan benih kecuali Arman dibebaskan. Tapi Umut hanya menjawab, kalau begitu kalian tidak akan diberi makan. Saat dikurung dan diborgol, Arman mendengar beberapa petugas membicarakan bahwa 2 tabung torpedo dalam keadaan kosong. Sementara itu, Alton mencoba memaksa para prajurit untuk terus mengerjakan rencana benih. Tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu cara menjalankan metode alternatif tersebut. Felix kemudian menemui Arman dan memberitahu apa yang sedang disebarkan Umut. Arman pun meminta bertemu Yona. Saat Yona datang, dia memperlihatkan bahwa dia telah mengambil tanda pengenal Daphne dan memberikannya kepada Arman. Arman lalu mengungkapkan teorinya. Gempa kecil beberapa hari lalu yang diklaim Umut sebagai uji coba sebenarnya adalah peluncuran torpedo yang hilang.
Kalibrasi ulang kapal selam juga dilakukan, yang menurut Arman sangat mencurigakan. Dia yakin bahwa Umutlah yang menyabotase misi ini demi kekuasaan. Yona tidak percaya, tetapi Arman memintanya untuk memanggil Umut. Ketika Umut datang, dia membebaskan Arman dan bahkan memberinya makan. Namun Arman belum mau bekerja sama. Umut pun kehilangan kendali, marah dan mulai berteriak, menceritakan semua hal mengerikan yang pernah dia alami saat perang. Dia mengaku tak ingin hal itu terjadi lagi. Akhirnya Arman menawarkan kesepakatan. Jika Umut ingin Felix dan Rana kembali bekerja, maka Umut harus meninggalkan 2 orang untuk menggantikan Kem dan Daphne. Awalnya Umut menolak, tetapi ketika Arman menyinggung rudal yang hilang, dia memeras Umut hingga akhirnya Umut setuju. Arman tiba-tiba membatalkan kesepakatan tersebut dan mengungkapkan bahwa seluruh percakapan mereka telah disiarkan ke seluruh kapal selam untuk memperlihatkan siapa Umut sebenarnya. Para petugas marah besar dan Yona langsung mencopot Umut dari jabatannya. Umut yang kalap mengeluarkan pistol dan berteriak bahwa semua yang dia lakukan selama ini adalah demi mereka. Namun tak ada yang mempercayainya lagi. Dia lalu menyerahkan pistol itu kepada seorang petugas dan menyuruhnya memilih siapa yang harus ditembak, Arman ataukah Umut. Petugas itu menjadi sangat bingung dan panik karena tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Tapi Arman maju dan menyampaikan perkataan yang menyentuh, sehingga membuat petugas itu tenang. Setelah itu Umut dikurung dan seluruh pasukan memberi hormat kepada Yona sebagai komandan baru mereka. Celik kemudian diminta meretas sistem komputer untuk mencari kebenaran di balik pesan-pesan Aren. Ternyata sejak awal kapal selam memang mengikuti Daphne, karena NATO pernah meminta Erne untuk menyelamatkan tim sebelum insiden matahari terjadi. Mereka juga menemukan koordinat di Samudra Hindia dan sebuah nomor telepon. Tak lama kemudian kapal selam mencapai Norwegia dan naik ke permukaan. Menggunakan ponsel satelit Daphne, Yona menelepon nomor tersebut dan mengetahui bahwa Daphne pernah menghubunginya di masa lalu. Ternyata yang mengangkat telepon adalah ayah Arman yang mengenakan pakaian astronot, bersembunyi di suatu tempat yang penuh dengan berbagai tanaman. Hasil, ayah Arman mengakui bahwa dia memberikan misi palsu kepada Daphne. Tujuannya hanya untuk membawa Arman ke dalam kapal agar dia selamat dari tragedi. Sebelum menutup telepon, Asil meminta Arman datang ke koordinat di India karena di sana ada dunia baru. Arman lalu menceritakan semuanya kepada tim. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa hal Umut ternyata benar. Namun, karena dia tidak mempercayai niat ayahnya, Arman menyarankan agar mereka mengambil benih dulu lalu baru menyusun rencana. Celik kemudian menemui Umut dan mulai ragu apakah Umut perlu dibebaskan. Mereka mungkin butuh kecerdasannya untuk menghadapi Asil. Di permukaan, Rana dan seorang petugas pergi mencari benih dan menemukan sebuah pesawat. Petugas menyuruh Rana bersembunyi sementara dia memeriksa. Arman masuk ke sebuah bangunan dan melihat seorang pria bersenjata sedang mengancam orang lain. Begitu melihat Arman, pria bersenjata itu langsung menembaknya. Arman pun perlahan jatuh. Sementara itu, para kru kapal selam menyadari bahwa sebuah rudal telah diluncurkan dan kini sedang mengarah ke arah kapal mereka.